Halo para pencinta basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Kemenangan menjadi hal yang selalu diidam-idamkan setiap pemain basket ketika berada di atas lapangan. Tak jarang, para pemain juga melakukan berbagai hal untuk bisa mencapai kemenangan, termasuk melakukan hal-hal di luar aturan main. Inilah dia, momen-momen di mana para pemain NBA tertangkap sedang melakukan kecurangan dalam bermain. Plenty of time to push in transition, just over 8 seconds remaining. Jason Kidd adalah salah satu point guard terbaik yang pernah bermain di NBA. Caranya mengatur permainan di atas lapangan menjadi hal yang bisa dicontoh bagi para pemain setelahnya. Namun, ada satu waktu di mana para pemain tak seharusnya mencontoh apa yang dilakukan oleh mantan punggawa Dallas Mavericks tersebut. Dalam pertandingan melawan Los Angeles Lakers pada musim 2013-2014, Nets saat itu tertinggal 94-96 setelah Jody Meeks melakukan tembakan free throw untuk Lakers. Nets sudah tak punya timeout lagi, namun Kidd ingin mengumpulkan timnya untuk kembali mengatur permainan. Pada saat itulah momen kecurangan Kidd muncul. Taking a drink and whoa. Pemain Nets, Tyson Taylor, terlihat tak sengaja menyenggol Kidd yang sedang membawa minuman. Alhasil minuman tersebut tumpah di atas lapangan. Sembari menunggu petugas membersihkan tumpahan minuman tersebut, Kidd berbicara kepada Paul Pierce untuk memberitahunya soal play selanjutnya. Ternyata, momen yang terlihat tak sengaja itu justru diinisiasi oleh Kidd yang tertangkap kamera berbicara "hit me", menyuruh Taylor untuk menyenggolnya. Untuk aksinya itu, NBA akhirnya menghukum Kidd dengan denda $50.000 atau senilai $785 juta. Selama berkarir di NBA sejak 2012, Draymond Green membuktikan diri sebagai salah satu pemain berbakat, namun juga sering terlibat dalam aksi-aksi kontroversial. Berbicara keras kepada pemain lain, melakukan kekerasan seperti menginjak atau mencekik pemain lawan, dan berbagai hal lain sering dilakukan oleh punggawa Golden State Warriors tersebut. Salah satu aksi yang beberapa kali ia lakukan adalah menyusup ke tim lawan saat lawannya sedang berkumpul untuk membahas strategi yang akan dilakukan. Kesempatan ini biasa terjadi ketika ada tim yang akan melakukan free throw, sehingga pelatih memanggil pemain lainnya untuk berkumpul, atau bisa juga dilakukan sesaat sebelum timeout berakhir. Saat huddle ini berlangsung, Green punya tendensi untuk ikut masuk ke tim lawan dan mendengarkan apa yang sedang mereka bahas. Seperti yang terjadi pada NBA Playoff 2018 melawan New Orleans Pelicans pada Game 5 ini. Cara terbaik untuk mengatasi kelemahan fisik adalah bermain lebih pintar dibanding lawan-lawan kalian. Setidaknya, mungkin itu yang dipikirkan oleh Jared Dudley. Dudley adalah seorang juara NBA, pemain yang bermain bersama LeBron James dan Anthony Davis di Los Angeles Lakers dan termasuk dalam skuad juara tahun 2020. Kecerdikannya mungkin menjadi hal yang bisa ia banggakan. Terbukti dalam satu momen saat ia masih berseragam Phoenix Suns pada 2009 lalu menghadapi Lakers. Dudley yang bertinggi 198 cm menghadapi Andrew Bynum yang memiliki tinggi 213 cm. Dalam situasi jambol, Dudley jelas tak diuntungkan dalam situasi ini. Namun, ia tak kehilangan akal. Alih-alih memperebutkan bola di udara setelah jambol, Dudley membiarkan Bynum memenangkan situasi tersebut dan justru mengambil bola yang telah jatuh. Meskipun Lakers telah memprotes aksi tersebut kepada wasit, play tersebut dilanjutkan dan Dudley akhirnya tak dihukum akibat aksinya tersebut. Dwight Howard adalah salah satu center paling berbakat yang pernah bermain di liga. Jumlah gelar individu yang ia raih membuktikan hal tersebut. 3 kali meraih gelar Defensive Player of the Year dan berhasil merengkuh gelar juara NBA menjadi sesuatu yang bisa ia banggakan. Namun, Howard juga pernah tertangkap basah melakukan kecurangan di lapangan. Hal ini terjadi saat ia masih berseragam Houston Rockets pada tahun 2016. Menghadapi Atlanta Hawks, Howard yang baru masuk ke pertandingan dalam situasi Paul Millsap akan menembak free throw, tiba-tiba meminta bola dari wasit, dan tak lama kemudian dikembalikan lagi ke wasit. Wasit memberikan bola ke Millsap yang akan melakukan free throw. Namun ia mengeluhkan bahwa bola tersebut terasa lengket dan mengembalikan bola itu ke wasit. Setelah ditelusuri, ternyata sesaat sebelum masuk lapangan,
Howard melumuri sesuatu yang lengket di tangannya bernama stickum untuk membuat bola yang akan ditembakkan Millsap menjadi lebih lengket dan tembakannya gagal. Karena aksinya itu, Howard hanya mendapatkan peringatan keras dan wasit menegaskan kembali bahwa stickum adalah substansi yang tidak boleh digunakan saat bermain. Kali ini, tak hanya satu pemain yang tertangkap basah melakukan kecurangan saat bermain, namun ternyata seluruh tim yang di atas lapangan terlibat. Kejadian ini berlangsung dalam pertandingan di mana 76ers menjamu Chicago Bulls pada tahun 2020. Situasinya masih relatif ketat dengan skor 19-18 untuk keunggulan Sixers pada kuarter pertama. Saat bersiap melakukan play, Ben Simmons menjadi orkestrator strategi ini di mana ia yang membawa bola. Namun ada satu aturan dasar bermain basket yang dilanggar oleh 76ers. Permainan bola basket dilakukan 5 melawan 5 pemain di atas lapangan. Sementara ada 6 orang berseragam Sixers saat itu di area Bulls. Unggul dalam jumlah pemain, Simmons mengoper bola ke Furkan Korkmaz yang terbuka untuk melakukan tembakan 3 angka. Saat Korkmaz menembak bola, Kyle O'Quinn yang menjadi pemain ke-6 Sixers tersebut diam-diam berjalan keluar lapangan kembali ke bench Sixers. Strategi licik ini tidak berjalan sesuai rencana. Bulls melakukan protes ke wasit, dan wasit yang menyadari hal itu membatalkan 3 poin dari Korkmaz, dan 76ers mendapatkan technical foul. Aksi yang satu ini sangat berefek ke NBA di masa depan, hingga membuat liga mengeluarkan peraturan baru agar aksi ini tak kembali terulang. Kawhi Leonard yang saat itu memimpin San Antonio Spurs berada di atas angin dalam game pertama final wilayah barat 2017. Bahkan sempat unggul 25 angka pada kuarter ketiga menghadapi Golden State Warriors. Namun petaka datang ketika waktu tersisa kurang lebih 8 menit di kuarter ketiga. Leonard menembak bola dijaga oleh Zaza Pachulia. Leonard terlihat terduduk dan kesakitan memegang mata kakinya. Dalam tayangan ulang, terlihat Pachulia sedikit memajukan kakinya ke daerah Leonard menembak. Sehingga ketika Leonard mendarat, kakinya menginjak kaki Pachulia dan tak bisa mendarat dengan sempurna, membuat ankle-nya terkilir. Akibat cedera tersebut, Leonard harus absen dari seluruh pertandingan di final wilayah barat. Dan tanpanya, Spurs harus mengubur harapan mereka kembali berlaga di NBA Finals. NBA melakukan investigasi terhadap aksi itu. Meski Pachulia tidak diganjar hukuman, NBA mengeluarkan peraturan baru yang para penggemar beri istilah aturan Zaza. Aturan tersebut menegaskan bahwa jika seorang pemain bertahan mengganggu area mendarat pemain yang sedang menembak, maka pemain bertahan itu akan langsung menerima flagrant foul. Itulah 6 momen-momen kecurangan yang tertangkap basah di NBA. Kalau ada yang kami lewatkan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan bahasan-bahasan seru seputar basket lainnya ya.